taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya akan ceritakan manusia besar. Manusia istimewa. Pak, untuk melihat seseorang hebat atau tidaknya, kita lihat akhir kehidupannya, ya. Saya akan ceritakan cerita yang diceritakan oleh dua orang polisi. Setelah mengalami kejadian ini, polisi ini akhirnya tobat dan akhirnya jadi mujahidin. Cuman sayang, bukan polisi di Indonesia, polisi di Mesir, ya. Kalau ini terjadi di Indonesia, masya Allah, ya. Polisi di Mesir, dia ditugaskan oleh negara. Pada saat itu Mesir dipimpin oleh rejim Bashar Assad. Apa tugasnya? Tugas kau, tugas suci dari negara. Tugasnya apa? Kau menjaga penjara. Di dalam penjara itu ada teroris nomor wahid, musuh negara, pengkhianat bangsa. Ternyata di penjara itu banyak mujahidin. Berjagalah polisi ini. Sebulan, 2 bulan, mereka melihat yang dikatakan oleh komandannya musuh negara, pengkhianat nomor wahid, teroris nomor 1. Kok setiap malam tahajud, tidak melalui siang kecuali untuk baca Quran. Setiap disiksa, dipukul, bacanya subhanallah, dipukul alhamdulillah. Ajib. Sesama mereka hubungan baik. Itu temennya kalau yang lain disiksa, yang lain tidak disiksa, yang tidak disiksa selalu mengatakan isbir, isbir walakal jannah, sabar, kau akan dapat jannah. Sampai kepada puncak siksaan, ya, dimasukkan anjing yang lapar, disuruh menggigit mereka. Sampai akhir kehidupan mereka mengucapkan la ilaha illallah, basah lidahnya dengan zikir. Akhirnya dua polisi ini bingung, duh, ini yang pengkhianat bangsa mereka atau jangan-jangan komandan saya? Orang-orang baik. Akhirnya apa yang dilakukan oleh dua orang polisi ini? Penjaga penjara, ya. Apa namanya? Sipir penjara. Apa yang dilakukan? Kita jangan siksa mereka. Ini orang baik-baik ini. Yang teroris itu jangan-jangan komandan kita. Ya. Akhirnya mereka naik pangkat. Disuruh menjaga, kau jaga satu sel. Di sel itu ada yang paling jelek dari mereka semua, pimpinan mereka. Ternyata didatengin selnya Sayyid Qutb. Siapa Sayyid Qutb? Yang paling kurus badannya, paling lemah, paling istimewa zikirnya, dan ibadahnya paling baik. Dan betul-betul disiksa Sayyid Qutb ini. Saking dahsyatnya siksaan, ya. Saking dahsyatnya siksaan, itu kalau ada yang besuk, Sayyid Qutb harus mandi dengan air hangat selama 2 jam. Supaya badannya kuat, baru menerima keluarganya yang besuk. Sampailah pada satu keadaan, Sayyid Qutb dieksekusi. Ya. Waktu seluruh pasukan sudah mengarahkan senjata untuk menembak Sayyid Qutb, tidak ada yang ditunggu kecuali komando dari komandan. Kalau komando yang mengatakan, tembak! Mati. Tiba-tiba datang seseorang dengan tergopoh-gopoh mengatakan, stop! Jangan lanjutkan tembakan! Berhenti! Orang tersebut adalah menteri khusus yang diutus oleh rejim Bashar Assad. Lari dia mendekati Sayyid Qutb sambil berkata, ya Sayyid Qutb, kabar gembira. Kabar gembira apa? Saya membawa surat langsung dari Presiden Jamal Abdul Nasir. Surat apa? Cukup kau lakukan satu pekerjaan, kau dan seluruh mujahidin anak buahmu bebas semuanya, dan kau akan dijadikan warga negara terhormat. Seluruh kesalahan kalian dimaafkan. Melakukan apa? Cukup kau menulis satu kata saja, saya minta maaf. Sayyid Qutb diam. Sayyid Qutb, lakukan satu pekerjaan, tulis saya minta maaf. Tiba-tiba Sayyid Qutb berkata, apa perkataan beliau? Wallahi, tajari yang setiap sholat selalu atahiyat haram
menuliskan kalimat permintaan maaf terhadap taghut. Padahal saya lakukan pekerjaan ini berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Takbir. Kaget menteri tersebut sampai copot kacamatanya. Apa kata menteri tersebut? Ya Sayyid Qutb, itu maknanya kematian buat kau. Apa jawab Sayyid Qutb? Ahlan wa sahlan kematian. Inilah kematian yang aku tunggu-tunggu. Iman fiddin rahimakumullah. Di puncak kepanikan bisa melakukan dua pekerjaan. Fasbutu wadhkurullaha katsiran. Selalu teguh pada perjuangan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa lakukan ini? Kuwatul iman, punya kekuatan iman. Iman fiddin rahimakumullah. Saya akan sampaikan sedikit tentang Sayyid Qutb. Karena hari ini ada fitnah subahat yang dilakukan oleh anak-anak kemarin sore. Dengan lantang mengatakan Sayyid Qutb laisa bisyahid. Sayyid Qutb itu bukan syahid. Sayyid Qutb itu bukan apa-apa. Loh, orang itu dilihat di akhir perjalanannya, Syekh. Kalau di akhir perjalanannya seperti itu dia dahsyat. Sayyid Qutb punya kelemahan, tapi ingat, dia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak syekh yang ada di Saudi Arabia, kecuali sedikit ya. Apa itu? Kehadirannya di muka bumi ini membuat orang kafir ketakutan, bahwa bahkan pimpinan kekafiran Amerika menjadi bingung dengan kehadiran satu orang yang namanya Sayyid Qutb. Ini ada anak-anak muda menjadikan Togut sebagai Amirul Mukminin, mencari makan dengan ayat-ayat Quran, tidak menjelaskan dakwah yang sebenarnya, bahwa dakwah yang sebenarnya adalah, ingat, di dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelaskan akidah, dan inti daripada akidah adalah la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjelaskan tentang syirkul qawanin, syirik hukum. Mengatakan dengan lantang Sayyid Qutb itu bukan syahid, sesat. Yang benar itu saya, katanya. Banyak maaf ini. Ini merusak fikrah. Nah, dan ini kemungkinannya karena dua sebab. Imma jahil, dia bodoh. Wa imma pesan sponsor. Pesan sponsor. Matikan semangat jihad kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan ceramah kau. Hati-hati. Hati-hati. Bapak-bapak sekalian, pandai-pandai memilih ulama. Apa kata Ibnu Sirin? Fa innal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu seperti agama, maka kau teliti dari mana kau ambil agamamu. Salah memilih tukang masak, menyesal sehari. Masakannya tidak ada yang enak, tawar semuanya. Salah memilih tukang cukur, menyesal seminggu, Pak. Botak semuanya. Salah memilih istri, menyesal 1 bulan. Salah memilih ulama. Salah memilih ulama, menyesal dunia akhirat.